Hai Sobat Kata, jumpa lagi dalam episode podcast Berawal dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Hari ini bersama saya, Jonathan, kita akan membahas satu buah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari ini kita akan berdiskusi tentang keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Dalam peran-peran yang kita jalani di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai orang-orang muda, kita memiliki beberapa peran yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Coba deh, sekarang aku mau ajak Sobat Kata di rumah untuk merenung sejenak. Lebih bagus lagi kalau bisa dicatat. Peran apa saja yang saat ini sedang saya jalankan? Peran sebagai anak di dalam rumah, dalam keluarga. Peran sebagai teman di dalam peer group kita masing-masing. Peran sebagai pelajar kalau masih sekolah atau kuliah. Peran sebagai pekerja atau bahkan bos buat yang sudah bekerja. Peran sebagai jemaat di gereja atau juga pelayan buat yang aktif melayani. Dan peran-peran lainnya. Lalu mari kita renungkan lebih jauh lagi. Apakah di dalam setiap peran tersebut ada keseimbangan di dalam kita menjalankannya? Seimbang dalam hal waktu, kita bisa bagi waktu dengan bijak untuk setiap peran kita masing-masing. Seimbang dalam hal kasih, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apakah di dalam setiap peran kita menaruh kasih, atau ada beberapa peran kita yang kita jalani dengan terpaksa, keberatan, tanpa sentuhan kasih? Nah, gimana? Sudah mulai bingung? Sudah mulai bertanya-tanya? Apakah peran saya yang banyak itu semuanya berjalan dengan seimbang? Nggak apa-apa kalau sudah mulai bingung. Karena itulah tujuan podcast kita hari ini. Episode kali ini akan memberikan kita pencerahan and hopefully a solution for our confusion with regards to our pelayanan life balance. Jadi hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang memiliki pengalaman di dalam menyeimbangkan berbagai peran yang beliau miliki di dalam hidupnya. Siapakah dia? Hari ini kita kedatangan Ko Albert Sebastian. Halo Ko Albert. Halo. Apa kabar Ko? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ko Albert sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast kami hari ini. Ko Albert ini kalau baca CV-nya ya, Sobat Kata, itu orang sibuk karena kegiatannya banyak sekali. Bener nggak Ko? Ya lumayan lah. Oke, kalau gitu boleh Ko memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Kata di rumah? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Albert Sebastian. Dalam keseharian hari kerja, saya juga bekerja untuk sebuah perusahaan, khususnya di bidang makanan. Dan kemudian kalau dalam konteks pelayanan, saat ini saya melayani sebagai seorang pendeta di sebuah gereja di daerah Bekasi. Akan tetapi kami juga, saya bersama istri juga memiliki sebuah yayasan sosial juga. Jadi kalau dalam konteks pelayanan, sebagian besar waktu kami lebih banyak untuk yayasan sosial tersebut. Dan kemudian juga saat ini sedang bersiap-siap untuk studi lanjut, untuk S3, seperti itu. Nah, bener kan Sobat Kata? Banyak sekali tuh kegiatannya. Bisa dihitung nggak tadi? Pendeta, kemudian ada yayasan sosial ya Ko? Ya. Kemudian sehari-hari juga bekerja di bidang sekuler berarti ya? Ya. Dan sedang mempersiapkan untuk studi lanjut S3. Nah, berarti ini perannya banyak sekali, tapi Ko Albert Sebastian bisa menyeimbangkan semuanya itu. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar sesuatu dari Ko Albert tentang bagaimana sih dalam menjalani hidup dengan banyak peran itu kita bisa membuat keseimbangan. Oke, Ko Albert. Tadi Ko Albert ada mention tentang yayasan sosial ya Ko? Ya, itu yayasan.
Yayasan Berbagi Bersama Berea ya kalau nggak salah namanya ya. Betul. Ini menarik kok. Boleh diceritakan sedikit kok bagaimana bisa mulai pelayanan Yayasan Berbagi Bersama Berea ini kok? Ya, jadi awal mulanya kita mulai sudah cukup lama ya, 2016. Ketika itu kita mengawali sebagai sebuah komunitas lah, katakanlah lintas gereja, kita mengadakan kegiatan-kegiatan antar gereja seperti seminar dan sebagainya. Sebetulnya dari namanya juga sudah tercermin waktu itu apa yang menjadi tujuan kami. Berea, kalau di Alkitab, Berea itu sebuah kota yang dipuji oleh Paulus karena orangnya berbuat baik dalam konteks suka belajar. Kata Alkitab begitu. Nah, kemudian jadilah kami mendirikan sebuah komunitas waktu itu yang bernama Berea untuk mengadakan sebuah atau berbagai seminar-seminar untuk belajar lintas gereja lah, kurang lebih seperti itu. Jadi antara lain kami mengadakan seminar untuk guru sekolah minggu, misalnya seminar untuk para pencipta lagu Kristen, kemudian seminar untuk anak-anak Tuhan yang mau berbisnis dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi tadinya semangatnya itu memang dari semangat belajar, semangat edukasi, dan kemudian setelah berjalan 2 atau 3 tahun kami sempat vakum sejenak karena ada beberapa hal, dan setelah sempat vakum, kami kemudian berkumpul kembali dan ingin melakukan sesuatu lagi. Waktu itu kami berpikir ulang, kalau misalnya semangat belajar atau edukasi, kami ngelihat sebenarnya gereja-gereja di perkotaan pastinya sudah sangat baik lah, seperti itu. Sudah sangat banyak yang mengadakan berbagai acara yang sifatnya profesional, yang sifatnya baik untuk belajar. Tapi kemudian kami dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Dan itu menjadi suatu momen untuk kami berpikir ulang mengenai apa yang mau kami kerjakan. Kami melihat ada ketimpangan sekali lah, pokoknya seperti itu. Dimana kalau misalnya gereja di perkotaan mungkin kita sudah punya berbagai fasilitas yang baik dan bisa berpikir beberapa langkah ke depan untuk berbagai program-program yang keren dan nggak kalah sama perusahaan, nggak kalah sama sekuler. Sementara kalau hamba Tuhan di pedalaman, kami temukan mereka itu bahkan untuk to the point lah, untuk bertahan hidup aja susah, seperti itu. Dan itu menjadi momen untuk kami berpikir ulang mengenai apa yang kami kerjakan. Dan akhirnya perjalanan beberapa tahun belakangan ini kami fokuskan, kami kepingin membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman, tentunya dengan tetap semangat yang sama, yaitu bahwa semangat Berea kepingin belajar, kepingin mengembangkan diri dan sebagainya, tapi dengan fokus yang lebih dalam itu untuk hamba-hamba Tuhan pedalaman, di mana kami melihat ketimpangan itu luar biasa sekali. Jadilah akhirnya aktivitas kami yang belakangan ini, kami puji Tuhan banyak dihubungkan dengan hamba-hamba Tuhan pedalaman, dan ada beberapa yang kami komitmen untuk bantu secara rutin. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti Yayasan Berbagi Bersama Berea ini membawa semangat Berea, yaitu semangat belajar tadi, Ya. Kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Betul, karena kalau di perkotaan mungkin sudah banyak yang melakukan. I see. Wah, keren banget tuh kok. Tapi aku setuju banget sih kok. Memang pastinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara hamba-hamba Tuhan di perkotaan dengan yang ada di pedalaman. Dan kalau kita yang sudah lebih advance di perkotaan tidak mencoba membantu menjangkau mereka yang di pedalaman, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju. Jadi ini sesuatu yang sangat inspirasional nih Sobat Kata. Bagaimana kita yang sudah menikmati kemajuan itu di perkotaan, kita bawa, kita bagi juga dengan mereka yang ada di pedalaman gitu ya kok? Betul sekali. Oke. Berarti saat ini fokus tujuan utama dari Yayasan Berbagi Bersama Berea itu adalah hamba Tuhan di pedalaman ya kok? Betul, itu yang menjadi fokus utamanya. Dan yang dibantu tadi apa aja nih kok, selain yang tadi kok Albert sempat mention secara finansial, kemudian di dalam hal apa lagi kok? Ya, jadi yang nomor satu itu memang kami fokus secara bantuan finansial memang, karena mereka selayaknya semua hamba Tuhan, mereka untuk penghidupan mengandalkan kolekte dari jemaat, dan kalau di pedalaman itu sangat minim sekali.
Apa yang kami berikan juga sebetulnya tidak besar-besar amat barangkali apabila kita orang perkotaan melihat jumlahnya. Tapi ternyata apa yang kami berikan bisa sangat membantu operasional mereka untuk mengunjungi jemaat, untuk membelikan obat bagi jemaat yang sakit, atau barangkali makanan bahkan. Dan kemudian yang kedua sebetulnya mulai menyentuh ke semangat Berea untuk senang belajarnya, seperti itu. Ya karena memang pasti orang kalau mau belajar, jujur perutnya butuh terjamin dulu. Betul. Seperti itu. Kalau hal-hal yang sifatnya mendasar seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari itu sudah terjamin, baru kita bisa melangkah ke hal selanjutnya seperti belajar dan pengembangan diri. Dan jadi setelah dari bantuan finansial, kemudian kita baru melangkah ke hal-hal berikutnya yang sifatnya semangat belajar. Semisal kita juga memberikan kepada mereka antara lain bantuan buku-buku rohani dari kota ke mereka. Kalau misalnya kita di perkotaan hamba Tuhan, kita mau belajar mengenai kekristenan, ya buka YouTube, selesai. Kita bisa cari banyak sumber. Akan tetapi kalau mereka yang di pedalaman, bahkan mereka mendapat sumbangan buku rohani dari kita yang di perkotaan, mereka udah sangat senang sekali. Seperti itu. Dan kemudian sebetulnya kita juga ada berbagai rencana untuk kembali lagi training dan sebagainya, seperti itu. Karena ada juga di antara mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan yang lebih spesifik lah katakan. Sebagai hamba Tuhan mereka juga butuh bantuan diajari bagaimana cara berwirausaha atau menghasilkan supaya ada second income, seperti itu. Kita juga ada beberapa pembicaraan atau persiapan ke arah sana. Hanya saja memang seperti kita semua lah, karena pandemi ada beberapa rencana yang mungkin belum berjalan dengan maksimal. Sejauh ini masih relatif untuk satu arah, kita bantu ke mereka apa yang bisa kita berikan. Seperti itu sih kira-kira. Wow, komprehensif sekali nih pelayanannya kok. Kalau boleh tahu daerah pedalaman mana aja nih kok yang sudah dijangkau? Saat ini yang kita fokus untuk komitmen bantu secara rutin itu adalah di Nias, dan kemudian di Cilacap ada 3 gereja. Akan tetapi itu komitmen juga dalam arti kita memang tetap kita sampaikan ke mereka juga, kita tidak janjikan untuk bisa bantu secara nonstop. Kita bilang kita pasti perlu ada evaluasi. Biasanya kita bilang evaluasi per 3 bulan, seperti itu. Untuk kami juga bicara di internal kami juga bicara dengan para donatur di belakang kami, seperti itu. Di luar 4 gereja tersebut yang kami bantu secara rutin, ada beberapa yang case by case itu kita bantu tergantung mengenai berita yang kami dengar. Barangkali ada berita dari mulut ke mulut, ada hamba Tuhan yang perlu dibantu, atau sesekali ada bencana alam, kita juga bantu, seperti itu. Kita pernah bantu di Riau, kita pernah bantu di berbagai daerah lain. Akan tetapi kami menyadari pentingnya hamba Tuhan di pedalaman juga mendapatkan kepastian dari kita yang ada di perkotaan. Karena katakanlah misalnya kalau satu kali kita donasi ke mereka dalam jumlah yang sangat besar misalnya, kemudian mereka senang karena ada orang kota yang memperhatikan, tapi ternyata bulan-bulan berikutnya kita menghilang gitu. Mereka yang mengharapkan sesuatu, jujur mereka yang mengharapkan sesuatu jadi kebingungan pasti. Oleh karena itu kami memang bedakan program kami, mana yang kami bantu secara rutin, kami bilang, jangan khawatir, kami akan bantu secara rutin setidaknya sampai bulan sekian, seperti itu. Tapi bagi mereka yang kami hanya akan bantu 1 kali saja, kami juga bilang, kami akan bantu permasalahan Bapak atau Ibu 1 kali ini untuk masalah ini, tapi mohon maaf mungkin bulan-bulan berikutnya kami belum tentu bisa membantu. Jadi kami memang bedakan antara program yang rutin sama yang tidak rutin, seperti itu. Wow, luar biasa sekali nih kok. Berarti apa yang Ko Albert lakukan bersama dengan Yayasan Berbagi Bersama Berea ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Galatia, bahwa kita dipanggil untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita ya. Jadi Ko Albert dan rekan-rekan sepelayanannya sudah membantu hamba-hamba Tuhan tadi di Nias, kemudian di Cilacap juga. Jadi ini adalah sebuah pengalaman membantu, mendukung, berbuat baik kepada kawan-kawan seiman. Tapi bagaimana
Ko Albert menyeimbangkannya dengan pelayanan kepada saudara-saudara yang non seiman? Gimana nih Ko? Kita ada juga program untuk membantu yang lintas agama sifatnya, akan tetapi memang di program kerja kami itu dia memang itu tidak di prioritas yang utama. Mungkin itu prioritas kedua atau ketiga barangkali, tapi kami tetap kerjakan seperti itu. Saat ini sama juga kami ada program rutin dan tidak rutin. Program rutin kami yang untuk lintas agama itu adalah membantu satu PAUD, pendidikan anak usia dini ya, yang itu letaknya itu unik sekali sebenarnya. Saya kan tinggal di Kelapa Gading, daerah yang ya kata orang cukup lumayan gitu. Tapi hanya 200 meter dari tempat saya tinggal itu ada satu kampung yang kalau ya kalau lagi banjir lah ya, itu sampai lantai 2 perkampungannya itu tertutup sama sekali. Ya sudah, para warga kampung tersebut menunggu banjir surut di lantai 2 atap mereka, dan di situ ada pendidikan anak usia dini, ada PAUD dengan ada 4 orang guru yang relatif juga sangat membutuhkan lah, boleh dibilang seperti itu. Dan kami bantu support mereka secara finansial, tapi juga berbagai hal lain seperti peralatan belajar, mainan-mainan anak, dan sebagainya seperti itu. Dari mereka saya belajar sih. Mereka itu secara administratif, secara alamat ya ada di daerah yang cukup baik di Jakarta, tidak jauh dari tempat kami tinggal yang juga terbilang cukup baik, tapi ternyata kondisinya sangat tidak baik. Dan kemudian uniknya lagi, saya tanya kepada mereka, beberapa tahun terakhir apakah pernah ada yang membantu mereka? Mereka bilang tidak ada, hanya Pak Albert aja yang datang bantu mereka. Dan jadi di sini memang suatu keunikan yayasan kami ya, kami tidak besar, dana kelola kami tidak besar, kecil sekali. Yayasan yang raksasa juga banyak, dan mereka juga melakukan hal-hal yang patut dipuji, membangun sekolah dan sebagainya. Kami ada di kelas yang jauh berbeda dengan mereka, kami sangat kecil. Tapi justru dengan ukuran kami yang kecil, kami bisa fleksibel dan bergerak cepat, seperti itu. Jadi tentu kami tetap harus bertanggung jawab ya, agar tidak ada penyimpangan atau penipuan, pasti kami harus tetap survei dan sebagainya. Akan tetapi justru uniknya dengan demikian, karena ukuran yayasan kami yang kecil, kami bisa bergerak relatif lebih cepat, ada kebutuhan, tidak perlu rapat panjang-panjang, nggak perlu approval yang berlapis-lapis, dana langsung bisa cair, seperti itu. Terbukti ternyata hanya 200 meter dari tempat kami di alamat yang cukup baik di Jakarta, kondisinya memprihatinkan dan bertahun-tahun tidak pernah ada yang membantu mereka. Seperti itu sih. Oke. Berarti dalam kelemahan itu justru ada kekuatan ya Ko? Iya, kecil tapi bergerak cepat. Iya. Lalu aku dengar-dengar nih Ko, pelayanannya Ko Albert ini juga pernah menjangkau kaum marginal ya Ko? Dalam hal ini yang aku dengar melayani bencong. Itu mungkin secara formal bukan atas nama bendera yayasan sih, tapi kita secara perorangan pernah bersentuhan, seperti itu. Pengalamannya gimana tuh Ko? Boleh dibagikan Ko? Oke. Jadi mungkin mirip-mirip seperti PAUD tadi ya. Kalau misalnya banjir, ya kita bersentuhan dengan beberapa lokasi seperti itu. Dan kebetulan salah satu lokasi yang pernah kita bersentuhan itu ada tinggal di situ orang dari berbagai golongan, seperti itulah. Termasuk ya preman ya ada, anak pang ya ada, dan kemudian PSK atau juga bahkan bencong juga ada, seperti itu. Dan kemudian kami sempat bersentuhan, berkunjung, ngobrol dan sebagainya, seperti itu, dan jadi kenal lah, katakanlah seperti itu. Dan kemudian dalam perkenalan itu kebetulan juga ternyata bahkan ada yang beragama Kristen, begitu. Jadi kalau kebetulan karena toh agamanya sama, jadi kami bisa agak lebih bebas lah ngobrolnya, seperti itu. Dan kemudian ya udah, memang kita juga datang dengan bilang bahwa kita orang Kristen juga, sama juga seperti itu, dan kita ya jadi banyak ngobrol soal kehidupan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada rasa takut atau ragu gitu nggak kok waktu pertama kali menjangkau mereka?
Rasa takut boleh dibilang kalau secara teknisnya ya, kalau secara teknisnya mungkin tidak, karena waktu itu juga saya nggak sendirian. Jujur secara manusia kalau misalnya saya sendirian ngobrol dan sebagainya dengan mereka mungkin takut juga. Tapi kalau secara teknisnya karena waktu itu juga memang dalam konteks mereka sedang butuh dibantu dan kemudian saya juga nggak sendirian. Jadi kita bisa berkenalan dengan baik dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tidak terlalu ada rasa takut lah. Seperti itu, begitu kira-kira. Ketika kita punya niat yang baik, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita untuk melakukannya gitu ya, Ko? Iya. Oke, dari sini kita bisa melihat ya Sobat Kata bagaimana pengalamannya Ko Albert ini seimbang antara berbuat baik kepada sesama saudara seiman dan juga sesama yang non seiman. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus berbuat baik kepada semua orang ya Ko. Oke, nah sekarang nih Ko, kita mau santai sedikit, kita mau main sebuah permainan. Jadi di sini aku punya sebuah topi. Ini dikenal sebagai topi yang bisa mewujudkan keinginan kita kok. Oke. Ya, jadi misalnya nih ya, aku pengen duit. Dia bisa mewujudkannya nih kok. Wow, oke. Topi ini memberikan aku duit. Jadi silakan Ko Albert coba. Topi ini bisa mewujudkan keinginannya Ko Albert. Baiklah. Boleh diambil. Nggak ada apa-apa ini. Mungkin harus dirogoh agak dalam. Karena perlu usaha juga untuk mewujudkan keinginan. Luar biasa, ada maknanya ternyata. Oke. Dibuka? Betul, dibuka. Siap. Lalu dibacakan kok. Dibacakan, oke. Kalau malam ini ada malaikat datang dan berkata kepadaku, waktumu di dunia tinggal 5 hari, aku akan... Oke. Dijawab? Betul, dijawab kok. Kebetulan kalau dalam kasus saya sih mungkin jawabannya mudah ya. Yaitu? Jual semua yang saya punya, kasih kepada yang membutuhkan dan menghabiskan 5 hari untuk berdoa bersama istri saya. Oke, ini menarik nih Sobat Kata. Kenapa bisa seperti itu kok? Karena saya sama istri belum punya anak. Oke. Jadi belum ada tanggungan. Oke. Seperti itu. Kemudian juga ya saya pikir kalau misalnya nggak tahu kenapa kalau misalnya ngebaca pertanyaan ini juga mungkin teringat ya kisah di Alkitab soal ada anak muda yang nyamperin Yesus. Kemudian segala ini udah dilakukan, ada satu yang kurang gitu ya. Mungkin itu kalau waktu kita di dunia tinggal 5 hari lagi ya, saya pikir mungkin mau meninggalkan apa lagi di dunia ini. Lebih baik apapun yang kita punya ya mungkin kita salurkan pada yang membutuhkan. Seperti itu sih, begitu kira-kira. Betul. Suatu tindakan yang mulia ya. Jadi nggak terikat dengan harta dunia, tapi lebih mengutamakan harta yang bersifat kekal, gitu ya kok. Begitulah. Oke. Mudah-mudahan begitu adanya. Amin. Amin. Oke, boleh satu lagi kok. Oke. Suara agak berantakan. Nggak apa-apa. Nanti panitia yang akan membereskan. Yes. Oke. Oke. Menarik pertanyaannya ini. Iya, dibacakan kok. Kalau aku diberi pilihan pelayanan di gereja atau pelayanan di luar gereja, aku akan memilih. Ini jawabannya sangat mudah kalau buat saya. Okay. Soalnya saya udah nggak pelayanan di gereja. Oh, oke. Full time di yayasan sosialnya itu berarti ya kok? Iya, seperti itu. Jadi jawabannya tentu saja pelayanan di luar gereja. Tapi ya maksudnya dalam konteks pasti ada orang-orang yang harus melayani di gereja ya. Kalau enggak kan gereja nggak bisa jalan dong, seperti itu. Tapi ada juga yang harus melayani di luar gereja. Kebetulan saya sudah
dalam perenungan pribadi ya mungkin diperhadapkan pada pilihan ini 3 tahun lalu ya. Jadi ya kebetulan ini pilihan yang sudah diambil 3 tahun lalu seperti itu. Tapi bahkan dalam mengambil pilihan ini pun saya pamit dan minta didoakan oleh pendeta saya seperti itu. Oke. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya kalau buat saya sih jelas melayani di luar gereja gitu. Boleh tahu alasannya kenapa kok lebih pilih pelayanan di luar gereja? Alasannya karena semua gereja pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dalam kasus saya, gereja saya pun punya kelebihan dan kekurangan, tapi saya lihat gereja saya punya orang-orang yang cukup baik untuk ngurusin gereja seperti itu. Ada beberapa sahabat saya yang mereka emang mendedikasikan hidupnya untuk membantu gereja kami ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Dan kemudian di situ saya agak berpikir ya sudah, gereja saya aman, gereja saya baik-baik aja seperti itu. Oke. Sementara di sisi lain justru ada beberapa celah pelayanan di luar gereja yang saya lihat mungkin belum terlalu banyak orang yang mengerjakan seperti itu. Jadi rasanya lebih baik saya berkontribusi di tempat yang jarang orang yang mengerjakan. Contohnya kayak tadi, PAUD itu hanya beberapa ratus meter dari tempat saya tinggal, bertahun-tahun nggak pernah ada satu orang pun yang bantu mereka seperti itu. Jadi sementara kalau gereja saya sudah cukup banyak sih orang yang membantu, begitu kira-kira. Jadi akhirnya kami lebih fokus untuk melayani di luar gereja, tapi tetap kalau gereja kami butuh bantuan apa yang sifatnya sesekali, kami bantu juga seperti itu. Oke. Karena memang kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus, ada yang dipanggil untuk menjadi tangan, ada yang dipanggil untuk jadi kaki, jadi mata. Jadi semua punya tugasnya masing-masing gitu ya Ko ya. Betul. Dan dalam hal ini Ko Albert yakin bahwa Ko Albert dipanggil untuk melayani di luar gereja. Betul. Oke, itu sesuatu yang sangat inspirasional buat kita semua. Ini harus kita pelajari baik-baik nih ya Sobat Kata. Memahami bagaimana Tuhan memanggil kita dan menempatkan kita di dalam tubuhnya menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Oke, thank you banget Niko dari permainan yang sederhana dan agak sebenarnya ya settingan sih. Tapi kita bisa belajar banyak ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya Niko. Segmen yang kedua ini kembali kita akan menggali lebih dalam tapi dari sisi lain dari Ko Albert. Jadi tadi di awal Ko Albert sempat mention bahwa Ko Albert sedang mempersiapkan diri untuk lanjut studi S3. Ya. Jadi Ko Albert ini merupakan salah satu penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang biasa disebut beasiswa LPDP, betul ya Ko ya? Betul, puji Tuhan. Wah, congratulations Ko Albert. Jadi ini studi lanjutnya mau kemana nih Ko? Saya mau ambil program S3 ke University of Canterbury di New Zealand, di Christchurch, untuk mengambil sebuah program yang namanya Health Science. Kalau di kita di Indonesia mungkin lebih sering disebutnya kesehatan masyarakat. Oke, Health Science di New Zealand. Ya. Dan program S3 berarti PhD ya, Ya. doktoral. Berarti sebelumnya Ko Albert udah menempuh studi di level S2? Sudah, puji Tuhan. Wah, jadi Ko Albert ini selain pendeta juga punya gelar master. Iya, tapi bukan di teologi. Justru itu yang keren kok menurutku. Ini pendeta tapi masternya bukan teologi, master di bidang S2 saya di bioteknologi. Bioteknologi. Berarti sama ya sama saya ya. Iya. Cuman saya belum sampai master, baru di S1. Jadi nanti karena lanjut S3 doktoral, apalagi di bidang bioteknologi ini pastinya research ekstensif ya kok. Ya. Akan melakukan penelitian di sana. Ko Albert akan meneliti apa nih kok secara spesifik di health science nanti di New Zealand? Yang akan diteliti itu soal makanan nabati kebetulan. Jadi aku ada ketertarikan khusus untuk makanan nabati ya, karena
Ya latar belakangnya sih memang karena melihat data juga penyakit non kardiovaskular di Indonesia itu pembunuh nomor 1 ya, melebihi COVID, melebihi kecelakaan motor, melebihi hal-hal lain. Non kardiovaskular disease itu pembunuh nomor 1. Nah itu sesuatu yang aku di luar pelayanan kekristenan ya, kalau secara keilmuan kayaknya kok juga pengen kontribusi juga seperti itu. Dan kemudian salah satu untuk mengatasi hal tersebut ya memang dengan makanan-makanan yang rendah kolesterol lah. Nah makanan rendah kolesterol itu kan dari makanan nabati yang di Indonesia itu mungkin kurang populer, karena kalau di Indonesia itu kan ya mungkin kita suka rendang dan berbagai makanan tinggi kolesterol. Ya sebetulnya sih nggak apa-apa ya, dalam arti asal seimbang. Nah itu kan cuma masalahnya kita kan makan kita tuh nggak seimbang seperti itu. Nah itu yang pengen aku belajar di New Zealand nanti, karena mereka itu selama 10 tahun terakhir itu tingkat vegetariannya benar-benar pure 100% makanan nabati, itu loncat drastis 10 tahun terakhir. Dari tadinya nggak sampai 1% dari jumlah penduduk, dalam 10 tahun itu jadi belasan persen. Nah itu luar biasa banget, dan aku kepengen penelitian di sana, apa yang membuat mereka kok tertarik sama makanan nabati yang at the end harapannya nanti pengetahuannya bisa dibawa kembali ke Indonesia dan membantu untuk mengurangi penyakit kardiovaskular lah, katakanlah seperti itu. Wow, keren banget nih kok, sangat menarik. Tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bahas terlalu banyak nih. Jadi Sobat Kata bisa lihat ya, di segmen pertama tadi Ko Albert banyak berbicara dari sisi rohani, sisi pelayanan, sisi gereja. Sedangkan di segmen kedua ini Ko Albert banyak bicara dari sisi akademik. Kelihatan ya balance-nya ya. Now here come the $1 million question nih Ko. Bagaimana caranya Ko Albert bisa juggling between all those roles? Gimana caranya Ko Albert bisa memanage semua peran itu Ko? Dari pendeta, ada yayasan sosial, tapi bekerja juga di bidang sekuler, kemudian fokus pendidikan S1, S2, bahkan sekarang akan S3. Gimana kok cara menghandle itu semua? Kalau menurut saya mungkin yang paling penting itu dari mindset kita dulu ya, dari dalam hati kita itu bahwa kita meyakini apapun yang kita lakukan ya kita harus melakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya, seperti itu ya. Sehingga dengan demikian apakah saya di gereja ya saya lakukan untuk Tuhan, saya di yayasan sosial ya saya lakukan untuk Tuhan, dan dalam saya ngejar beasiswa LPDP waktu itu pun ya anggapan saya itu adalah pelayanan, saya lakukan itu untuk Tuhan juga, seperti itu. Bahkan ketika saya menyediakan waktu untuk keluarga, jalan-jalan bareng istri pun saya menganggap itu adalah pelayanan. Dan saya lakukan itu untuk Tuhan juga, seperti itu. Jadi mungkin itu diawali dari mindset yang bahwa kita lakukan semuanya untuk Tuhan, seperti itu. Nah cuma memang ketika mulai dari waktu ke waktu, kita mengatur hari ini mau ngapain, apakah mau ngurusin yayasan atau ngurusin LPDP, misalnya seperti itu. Kalau sudah sampai ke manajemen waktu dari hari ke hari seperti itu, jujur memang kadang-kadang harus ada prioritas yang dipilih sih, seperti itu. Dan untuk itu memang yang paling penting pastilah buat saya yang penting itu keluarga, itu harus nomor 1, terutama istri saya sendiri, seperti itu. Dan kemudian barulah setelahnya itu pelayanan, pekerjaan, studi dan sebagainya, ya kita harus melihat mana yang urgent ya, seperti itu. Semisal di pekerjaan ternyata saya boleh nih kuliah sambil bekerja, nah itu kan suatu kepercayaan yang harus saya jaga. Pekerjaan saya harus tuntaskan, kuliah juga harus saya tuntaskan. Konsekuensinya apa? Mungkin konsekuensinya jam tidur saya yang berkurang, atau jalan-jalan saya yang berkurang, atau saya hobi nonton ya nonton dikurangin. Ya itu konsekuensi, itu harga yang harus dibayar, seperti itu. Nah itu ketika kita manage dari hari ke harinya lah, seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau kita anggap semua ini adalah pelayanan kok, studi S3 pun adalah pelayanan kok, maka kita bisa jalanin semua dengan lebih balance sih, saya pikir ya, seperti itu. Yang penting motivasinya sih. Oke. Berarti tadi ada di dalamnya ada time management, kemudian ada kemampuan mengatur skala prioritas, ya, dan juga menerima konsekuensi ya, berarti ya kok. Betul. Dan di atas semuanya itu kita harus mengutamakan Tuhan, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama manusia, gitu ya kok. Iya. Wah, ini benar-benar sangat mencerahkan
Dan tentunya pasti sangat menjawab kebingungan kita ya, bagaimana caranya kita memanage, menyeimbangkan peran-peran yang kita miliki di dalam hidup kita masing-masing. So, terima kasih banyak Ko Albert sudah banyak sharing hari ini. Sama-sama. Thank you for providing your time to share your life experience, your thoughts, which are very inspiring and motivating. Thank you very much Ko Albert. Kami doakan Ko Albert sehat dan sukses selalu. God bless all you do and all you plan to do. Dan semoga apa yang sudah dibagikan oleh Ko Albert hari ini boleh menjadi pelajaran yang berharga buat kami, buat Sobat Kata di rumah, tentang bagaimana menyeimbangkan semua peran yang kita punya dalam hidup kita. Amin. So, thank you Ko Albert. Terima kasih, sama-sama. Ya, Sobat Kata, kita sudah tiba di penghujung episode hari ini. Dalam episode podcast Berawal dari Kata hari ini, kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagaimana kita bisa belajar dari perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara besar kepada hamba-hambanya yang setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan mempercayakan peran-peran tertentu di dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, ketika kita dengan setia berusaha menjalankan peran-peran tersebut seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama, maka Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menyeimbangkan semuanya itu hingga akhirnya kita siap untuk menerima tanggung jawab dalam peran-peran yang lebih besar. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Berawal dari Kata hari ini. Saksikan terus episode-episode podcast Berawal dari Kata yang akan premier setiap pukul 7 malam di minggu pertama pada setiap bulannya. Hanya di YouTube channel Gereja Kristus Ketapang. Don't forget to like, comment, subscribe, and share the good news. If you find this podcast useful, insightful, and motivating. Dan kalau kalian punya ide-ide yang menarik untuk konten-konten selanjutnya, mungkin topik-topik yang menurut kalian menarik untuk dibahas, boleh banget leave your comment below. Akhir kata, mari bersama-sama kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Seimbang, tidak berat sebelah, porsi yang tepat. Itulah harapan ideal manusia dalam menjalani hidupnya. Makanya jargon work-life balance lagi ngetren akhir-akhir ini, terutama sejak kita tenggelam dalam dunia yang sibuk dan padat. Semakin dewasa, semakin banyak peran yang melekat dalam diri seseorang. Dari yang mulanya hanya balita, lalu menjadi anak-anak, kemudian pelajar, beranjak mahasiswa, menjadi karyawan, leader, hingga menikah dan lain sebagainya. Seiring bertambahnya peran, semakin sulit menuju keseimbangan. Ada kalanya kita harus fokus pada beberapa peran dibanding peran lainnya. Terkadang kita bahkan merasa gagal pada peran-peran tertentu yang kita tinggalkan. Tapi itulah kehidupan, tidak ada yang sempurna. Namun dari situ, kita belajar menjadi dewasa dalam membentuk keseimbangan. Peran bisa semakin banyak, tapi seiring dengan bertumbuhnya kedewasaan, kita akan mampu untuk membuat skala prioritas yang terbaik untuk diri kita. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.